Pengobatan itu ilmu yang wajib dipelajari setelah ilmu agama. Kenapa? Kalau ilmu yang saya pelajari, yang saya tahu dari Ustaz Hasan, kenapa harus wajib dipelajari? Soalnya berkaitan dengan ibadah kita juga. Kalau kita bisa paham dengan ilmu pengobatan setelah ilmu agama, minimal kita bisa buat diri kita sendiri, keluarga. Jadi waktu kita bisa menjaga kesehatan kita, jadi tidak mengganggu agama. Walaupun kita ibadah, walaupun kita jauh segala macam, tapi semua ketergantungan dengan obat medis. Maaf, untuk kehalalan obat medis saat ini belum bisa dipastikan karena obat-obat sekarang itu lebih banyak produksi orang-orang kafir. Makanya dengan Tribun Nabawi itu sebenarnya Nabi sudah memberikan alternatif bahwa umat manusia atau umat Nabi Muhammad itu gampang dan mudah menjaga kesehatannya. Kita karena orang-orang Muslim dan sekarang apalagi dari praktisi ini kan beberapa BP 103 masalah bekam basah, masalah pasdu, masalah akupuntur. Ya kalau akupuntur mungkin gerakan medis ya, artinya banyak obat-obat yang sebenarnya awalnya sunnah diambil sama medis, jadi kita agak susah bergerak dan memang dibikin supaya orang-orang tertentu terus balik kemudian bergerak medis, padahal sebenarnya ya itu tadi ada kehalalannya nggak dijamin. Ibaratnya kita masukkan sesuatu yang halal yang haram dan tubuh kita kan udah tahu konsekuensinya kan. Itu makanya ada Tribun Nabawi, ada pengobatan alternatif yang sunnah, yang mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan kita tanpa ketergantungan obat. Akhirnya kan ibadah kita juga benar-benar diterima Allah. Intinya dari bukannya kita untuk belajar itu untuk orang lain nggak perlu, artinya bisa mungkin buat diri kita, buat keluarga kita. Itu intinya. Kalau buat orang lain, manfaat untuk orang lain, ya mudah-mudahan sih alhamdulillah kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Kalau pasti gimana Pak? Pasti ini terjadi kayak kalau pas dulu itu kan asal dasarnya membelah pena ya. Kalau zaman dulu kan pakai patik tuh, pakai pisau yang bentuknya kayak pancong tuh, ditusuk dicetik biar keluar. Ya jadi pena, jadi kepala, tangan, kaki mengeluarkan darah berlebih. Kalau pas dulu lebih diagnosanya harus lebih tajam, maksudnya lihat kondisi pasiennya benar-benar, lihat kondisi usia, syaratnya banyak, intinya tensinya harus dilihat. Kalau lebih tinggi dari normal, lebih normal banget. Terus buangan juga nggak boleh lebih dari 220 atas gelas atau laporan. Dia lebih mengobati penyakit ke dalam pena. Jadi kalau kapiler keluar, kalau pasdu biasanya lebih penyakit berat yang kayak asam urat berlebih, itu efektif, jantung. Jadi harus diagnosanya harus benar-benar diutamakan, soalnya berhubungan langsung di darah itu banyak kan. Kalau nggak teliti pingsan banyak. Jadi waktu pas dulu dibuang darahnya, pingsan, muntah banyak. Iya, kalau sekarang efektifnya jarum suntik, jadi gampang diberhentikannya, dan kedua steril. Jadi satu jarum satu orang. Kalau yang pakai batik kan, ya itu alatnya satu, semua orang pakai. Ya, tadi bukan obat pengobatan tubuh yang tapi pokok. Karena saya itu mungkin sekitar 4 tahun ini nggak pernah minum obat.
sakit cuma bergerak depan kaki lintah. Ini cuma seperti itu namanya. Tapi saya tidak pernah minum obat. Jadi saya jadikan kalau apa yang saya dapat di itu sebagai obat utama. Kalau kita gerakan pelan-pelan itu bisa. Kalau konsumsi obat itu tidak langsung Gimana program diawali sama terapi lintah ya, maksudnya nanti teori terapi lintah dikasih, terapi lintah dikasih, dan bisa bareng biar memang platform gimana? Ya. Ya ini sedikit teori terapi lintah. Terapi lintah sebenarnya pengobatan dari zaman dulu, dari zaman purbakala. Jadi sebelum ada bekam, belum ada pengeluaran darah berlebih, orang-orang zaman dulu tuh menggunakan lintah itu sebagai alat untuk mengeluarkan darah berlebih pada dalam tubuh manusia dengan menggunakan lintah sebelum ada bekam. Jadi berdua tahun pengobatan, karena binatang lintah juga pun diteliti ialah binatang purba yang hidup udah ribuan tahun yang lalu. Jadi pengobatan lintah sebenarnya pengobatan yang paling lama. Terus bagaimana fungsi untuk pengobatan lintah? Fungsi pengobatan lintah itu yaitu tadi sebelumnya mengeluarkan darah berlebih dalam tubuh, tapi di titik-titik yang bermasalah. Misalkan keluhan jantung lebih dari sebelah kiri bisa diterapkan di titik sebelah kiri. Kenapa lintah dipakai untuk mengeluarkan darah? Karena lintah itu mengandung zat hyaluron yang bisa mengencerkan darah manusia, penggumpalan darah yang terjadi atau darah staf, darah yang membeku, kan terjadi benturan atau yang darah memar atau darah yang busuk yang gak keluar, itu kan susah untuk dibuangkan. Nah itu bisa diterapi dengan lintah, ditempelin di titik darah yang beku. Nanti setelah zat hyaluron dimasuk ke dalam titik yang diserap lebah itu, dia mengencerkan peredaran darah yang darah beku itu untuk encer. Nanti dia keluar selama 12 jam itu kurang lebih keluar ya darah asing dari yang bermasalah. Jadi efektifnya bayangkan juga bekam lintah ya atau melakukan SKPD itu bagusnya darah biar dikeluarkan selama, tapi kan banyak yang gak kuat, tapi ya minimal 2 jam atau minimal ya 20 menit nanti ditutup perikasan. Tapi mau lebih efektif memang biarin dia keluar selama 12 sampai dia berhenti, tapi ditutup supaya nggak kotoran atau virus-virus masuk ke tempat itu. Dan lintah itu mempunyai gigi jumlahnya kurang lebih 200 gigi, makanya dia efektif. Kalau di luar negeri udah buat pengobatan, udah buat medis juga, buat kecantikan, udah lebih banyak mereka menggunakan dari ketimbang di Indonesia sendiri, karena mereka lebih bebas menggunakan pengobatan alternatif kayak lintah, terus kayak senat lebah, itu efektif untuk penyakit HIV, udah bisa teruji. Sedangkan di sini udah banyak, cuman kita sendiri masih terkekang ya sama peraturan medis di Indonesia. Lintah gitu. Kalau lintah itu harus langsung ditempelin aja Pak, ada virus juga. Kalau secara normal bisa dia dengan ditaruh gitu, tapi kan butuh kesabaran. Bisa dipantik dengan mancing darah atau dengan kulit telur yang habis-habis itu. Lintahnya ada khusus juga Pak? Iya, lintah kaki, lintah yang buat lintah, iya lintahnya sebenarnya jenis lintah itu ada 600 yang di ini ya. Nanti misalnya ada keluhannya di mana nih, jadi kepala kayak kepala semua kayak gitu, bisa ditaruh
ada titik yang kepalanya. Apa itu titik terapi lilin itu apa sama dengan titik bekam? Bisa. Sama. Intinya lebih terapi lilin itu bisa diterapkan di titik keluhan, Berarti bisa diterapkan. Tapi kalau di titik bekam itu sama karena meridian. dan titik kapan ada kalau di bekam kan titik fokus ini utamanya kan ada titik-titiknya itu. Iya, Apa kalau terus sama dengan titik bekam itu apa enggak? ya kalau tadi kan saya bilang tadi kalau di titik si Linda itu setelah mikir dia mengeluarkan darah 12 itu kuat kalau semua titik ditaruh kuat, takutnya nggak kuat, maksudnya belum karena kan dikeluarin dari semua darah itu. Makanya ini titik keluhan kayak tadi bekam, intinya misalkan dia keluhannya di mana nih, darah tinggi atau mah, jadi titik yang Satu itu dia kalau gitu. Kalau dikasih semua malah lemes terkurang, habisnya kurang. Coba kalau kamu ada depan bisa nggak? Kalau itu kan kalau ngikutin sila yang belakang ada sila belakang, tapi kalau mau titik keluhan sampai perut depan bisa perut. Jadi biasanya teorinya lebih pendalaman bekam banyak titiknya di usia, titik mah, hati banyak di kepala juga bisa, di depan muka juga bisa tiga. Jadi kalau itu mah lebih cenderungnya lebih di belakang udah cukup sih titik meridian titik. Tapi kalau mau misalkan dia keluhannya mah di belakang dikasih, di depan dikasih, ya silakan. Tapi harus tahu cara teori, terus lihat kondisi pasien. Sesak nafas. Ya, kalau sesak nafas di area dada bisa nggak? Ya itu kan, Bisa nggak? Di area dada. ya sesak napas. Sesak napasnya karena organ apa nih? Misalkan dia karena paru atau jantung. Kalau misalnya dia lebih ke arah jantung ya titik jantung. Kalau napas di parunya atau beda kan antara paru dan jantung berkait sih itu betul karena organnya emang buat pernapasan juga. Kita sharing aja Pak ya. Ya. Terkait dengan kita bekam dan dan sebagainya, ya mungkin kita sudah para kiai juga sudah menjelaskan bahwa kita bekam itu memang adalah sudah yakin adalah dari Rasulullah. Soalnya intinya bekam ini usia kita nih ya, orang cenderung itu tidak ada yang namanya anak kecil itu sakit pinggang atau pegel-pegel itu jarang ya, jarang ketemu. Nah, maka dengan demikian tadi juga sudah dijelaskan bahwa sel darah ini kita itu metabolismenya 120 hari ya. Kalau 120 hari itu berapa bulan? bulan 4 bulan ya. bulan. Nah, 4 bulan. 4 bulan itu adalah yang normal kita. Nah, kalau seandainya kita adalah sebabnya di dalam tubuh ini ada metabolisme. Metabolisme itu banyak melalui daripada keringat, urin dan sebagainya. Nah, dengan metabolisme kurangnya metabolisme itu tidak gerak kita. Sehingga darah yang kotor yang tadinya itu aturan keluar melalui metabolisme keringat tidak keluar kan, akhirnya yang ngumpul di sini sakit pinggang, kaki ada yang di pundak kan gitu ya. Nah itu, nah, seperti itu. Dan tidak semuanya adalah orang yang bisa obat, belum tentu bisa mengobati sendiri. Dia ahli bekam, pasti tidak mungkin untuk bekam sendiri, harus orang lain kan. Tukang pijit juga, tukang cukur pak, yang cukur dia menyuruh orang lain, orang cukur kan, nah seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk antisipasinya seperti ini? Ini pengalaman saya Pak ya. Kemungkinan demikian, kita itu seperti kayak usia kita ini dalam olahraga itu agak malas-malasan. Sedangkan ternyata orang Tiongkok, orang Cina itu sudah mengadopsi dari Islam. Kenapa kok orang Cina itu umurnya panjang-panjang? Gampang loh, cuma 3 doang syaratnya. Satu adalah kita olahraga, ya gitu ya.
terus juga istirahat. Istirahat terbaik. Kalau saya istirahat gitu kan. Yang ketiga adalah makanan selektif. Iya benar, di Islam itu yang haram jangan makan. Yang haram itu. Sebelum Rasulullah, sebelum dia adalah kenyang, ya, suruh berhenti dulu kita. Ya. Jangan sampai dibunuh. Anggap aja belum gua piring makan, nafsu kita itu kan. Kalau saudara orang luar itu adalah sari yang dimakan. Kalau orang Indonesia mampu berukurnya mampet ya WC gitu kan. Itu sakit kebanyakannya. Nah, metabolisme. Bagaimana cara mengatasinya selain daripada di apa ya? Bapak ada sakit di mana? Kalau saya itu caranya kiai ya ini. Saya pernah sakit di sebelah nih. Oh itu masuk angin, itu macam ya udah. Ternyata kita itu kayak usia kita itu ada 3 Pak. Kalau kita harus jaga manusia. Satu adalah jaga gerak, yang kedua adalah memang lisannya, yang ketiganya itu ya makanan itu. Seusia kita kalau pengen jadi seorang yang di pedoman di masyarakat itu, makanya gerak pun juga langkah harus hati-hati. Seorang khotib dimasak kalau tidak mungkin juga kan dia gerak itu. Begitu juga kalau kita gerak, kelewatan Pak oper itu keseleo. Anak kecil mah 1 minggu udah selesai, kita mah 2 tahun belum cukup Pak untuk membersihkan pulang-pulang itu kan, itu gerak. Nah bagaimana kalau Bapak sakit seperti kayak tadi itu ada di sini Pak, itu lari ini belum dipegang Pak ya, tidak mungkin Pak belum sendiri kan dia sebelum mencari orang lain. Itu yang saya lakukan itu di sakit-sakit Pak. Olahraga tangan. Terus tangan aja yang digerakkan semuanya. Ya sederhana aja. Seperti gini mau dipotongin mana buka apa gini, mau buka gerak kayak gini terserah itu. Yang penting gerak gitu. Semuanya digerak-gerakin semuanya. Ntar ketahuan Pak. Kalau Bapak sudahnya tidak nempel tangan ke sini nih, coba ada nempel enggak? Kalau dia masih nempel di sini, Bapak itu udah bersehat. Kalau dia nggak nempel di sini, orang sakit ketahuan Pak. Oke. Orang sakit. Nempel nggak Bapak di sini? Udah, kalau udah ketahuan. Normal berarti ya. Walaupun ada tandanya itu kan. Digerakin, nah itulah dalam hijama itu, dalam bekam itu saya kira disesuaikan tadi kapan waktunya ya, mungkin dengan sunnah Rasul mungkin ada ketentuannya ya. Tapi tadi itu kita paling normal itu ya kalau kita tidak gerak jangan sampai nunggu 4 bulan. Kalau kita gerak itu paling cepat, Pak, dikeluarkan toksinnya itu. Jadi kita sebut dengan ekspresi. Ekspresi itu adalah pengeluaran dari paru-paru. Nah, tapi seperti kayak tadi Pak, kok napas saya sesak? Ada kemungkinan Pak, lendir ke dalam paru-paru itu lebih tinggi daripada cairan. Nah, sehingga kita napas kencang itu adalah lendir masuk yang ke paru-paru. Jangan pernapasan yang sudah sering batuk berlama gitu ya, itu lendir Pak. Nah, bagaimana cara yang mengobatinya? Ya, kita harus mungkin ada susu atau apa lah gitu kan, gula gitu kan. Itu Bapak sesak napas itu Pak ya. Ya kemungkinan kalau napas itu salurannya dengan paru-paru kan. Ketika saluran paru-paru itu tersingkus dengan lendir gitu Pak. Jadi bagaimana caranya lendir itu? Mungkin bisa digura itu Pak. Alat paling kalau gura kan, kalau saya kira itu rumah hanya cuma alat pencerna, alat pernapasan ya. Gue kan kalau hidung, berarti pernapasan kan ya. Pernapasan, gitu kan, pernapasan juga sama itu. Itu udah bisa juga gitu. Kalau itu saya yakin itu kalau dia ngap, kalau olahraga berapa jam itu tersumbatnya saluran pernapasan terhadap paru-paru itu dengan tersumbatnya adalah lendir. Nah itu seperti itu pengap itu kan. Coba dilatih aja itu. Makanya kurang metabolisme seperti itu. Makanya sini kita ada murahannya. Nah, itu bagus sekali, sangat luar biasa kalau kita bergabung di sini. Kalau sering-sering rajin ya, termasuk saya, termasuk malas saya mau orang yang super malas gitu kan. Nah, dengan ada demikian saya alhamdulillah dari Yai juga sudah ketemu kita, dengan adanya sharing saya alhamdulillah. Itu yang saya lakukan. Yang kalau belum, kalau ngokop sendiri itu mungkin nggak bisa gitu ya. Harus benar bantu orang sebelum dikop seperti itu. Sebelum ngokop, iya, iya gitu ya. Itu normal. Terus, nah untuk melangsingkan Pak, ternyata ada olahraganya Pak. Bapak jangan kalau mau sifat itu kan, coba Bapak gini aja maaf aja ya. Ini sebentar Korea aja. Bapak lonjorkan kayak gini, tinggi ini aja kuat ini. Sini. Jangan malah Pak. Gitu aja. Belum. Tidur gitu. Tapi jangan kalau tinggi lebih bagus lagi fotonya gitu kan. Gitu.
Ya gitu, itu Pak, paham. Ternyata kayak gini Pak, maaf aja Pak, kalau yang masih muda itu Pak, aturan kita 1 kali, istri bisa 20 kali gitu itu. Kita mau jadi, wah, sini mantap kita langsung dari sini. Kalau Bapak perut, tidur, gitu ya. Sisi pakai sita itu kencang sih Pak, pelan, turunnya pelan itu. So itu enggak, itu berhubungan dengan pernapasan tadi. Cobain aja tadi Bapak di sini di kita itu kalau dipraktik banyak iya. Nah itulah mungkin dari coba aja siapa yang mau praktik di sini untuk olahraga itu nggak lama Pak. Kalau Bapak rutin sekitar 40 hari udah turun, yakin tebak lemak itu. Tambah lagi dengan dibekam semuanya itu ya. Perutnya duduk itu perutnya sendiri. Nah ntar Ibu cara keberhasilan nih ya. Maaf nih Pak, untuk keberhasilan nggak usah timbang berat. Nah, sekarang berdiri gitu, lihat jempolnya kelihatan enggak? Kita bisa kalahkan gitu ya. Gitu. Kalau bisa kalah asing dia udah kelihatan nih. Kok saya juga belum kelihatan nih, berarti masih tinggi gitu. Perut gitu kan. Lihat aja di situ. Nah, berarti udah normal. Udah normal gitu kan. Gitu. Kalau mau nggak pernapasan misalnya gitu kan. Insya Allah saya kira kita kalau sering demikian saya juga malam ini sangat luar biasa menambahkan ilmu. Terus yang termasuk memang keberanian kali ya. Kita itu kalau mau menyampaikan kalau nggak berani tetap aja Pak. Terus yang kedua prakteknya jangan ke orang lain dulu Pak. Saya ke istri juga. Saya bisa mijit Pak, tapi saya ke istri dulu. Begitu kan, istri dulu, anak dulu. Ketika dia, saya nggak perlu diongkosin dah sama kamu yang penting pacaran aja udah sama saya gitu kan. Akan kita itu, untung kita gitu. Udah itu Pak, untuk hiburan aja kita, saya kira lebih baik mengisi ke keluarga dulu lah. Sekalipun juga kita misalkan ada suatu kecelakaan, tuntutan tidak ada Pak. Ada keluarga yang dengan bekam, ada juga suatu ilmuwan, betul itu kan, kita harus didiagnosa dulu. Tensi darahnya ya betul tadi sudah dijelaskan kalau kita pasif 3 itu jangan sekali-kali untuk dibekam, jadi kan jangan dari istirahat itu. Jadi kita yang bagusnya dari tensi dulu. Biasa itu bagus tensi dulu. Kalau punya panas juga dibekam itu enggak bagus juga. Nah, posisi badan lagi kurang fit. Di fit dulu, di tapak dulu kalau panas dingin. Di buat itu buat orang itu mam. Nah itu dibuat. Keberat dinginnya karena tiap hari berarti. Ya, jadi sakit tuh. Nah, Dingin. Kan posisi badannya itu kayak lemah, lemas. Dia bisa direduksi Pak. Kalau intensitasnya tinggi, ya berarti dengan normal. ya. Kalau Jadi rendah, cara ya, untuk berurutan kami itu Pak, kita jangan apa ya? Jangan lompat-lompatan lah kita. Seandainya kita mau dibekam ini ya, terus tiba-tiba kita itu ada suatu hal apa yang yang kita lakukan itu, mau dibekam terus apa sudah kejadian itu. Nah ada kalau Bapak pernah dengar kayak itu sekar garam. Tidak. Hah? Iya. Ya pernah sekar garamnya. Sekar garam itu kan juga kejadian itu sekar garam itu kan antara bekam dengan sekar garam tidak mungkin dibekam dulu kan, paling kan di sekar garam dulu. Yes, itu kalau memang ada sakit kan sakit ya, kerasa kolesterolnya ada tahuan sekar garam. Ada sekar garam. Nah antara CMS. di MS ada itu kan ya itu kalau operasi ada kita Pak. Seperti kayak itu pun juga Pak, kalau terapi itu nggak boleh dibekam dulu, di sekar garam dulu, baru di kop gitu kan. Nah itu. Tapi kalau di kop dulu ya kan di sini garamnya lumayan Pak. Kan kalau nggak salah itu garam itu dipanasi dulu, memang ada ramuannya ya, ada ramuan sendiri kita khusus itu. Nah itu ada sekar garam seperti itu. Jadi harus berurutan dulu. Kalau seperti kayak sesak napas itu juga kan, terus juga seperti tadi panas dinginnya, nah seperti kayak itu harus didiagnosa dulu sama kita. Jangan sama menang-menang atau khawatir kita pasien yang lain pingsan, bablas atau ada kopi gitu. Terus yang terakhir nih Pak, antisipasi nih. Kejadian itu pasti bakal ada. Ya, kejadian pasti bakal ada. Walau kita tidak tahu adalah tujuan Allah atau bagaimana meninggal. Ketika kita kalau sudah kita jadi ahli bekam, apa saja ini Pak? Sebenarnya itu yang bagusnya nih ya.
Tapi kalau percaya sama percaya mau orang tidak jadi masalah seperti kayak orang-orang kita. Kalau takut khawatir di luar, ada tadi itu kan dia di kok kita tidak tahu ya, terus tidak ada oret-oretan, gitu kan? Dia perjanjian, ini kejadian Pak, bukan takut ada aja gitu. Ketika itu dia pasien tidak kita inginkan tapi terjadi, sehingga keluarganya menuntut karena nggak ada perjanjian, udah terjadilah kita tuntutan dan sebagainya supaya tidak terjadi. Nah kita takut hal-hal yang tadi itu yang kita tidak tahu ya, kalau namanya kejadian kita nggak tahu juga kan itu perlu ada apa itu secara lisan direkam nggak apa-apa gitu kan seandainya terjadi, tapi itu jarang melihat ketemu karena kalau sudah hari mau udah ketahuan Pak gitu ya. Takut khawatir kalau kita belajar dia lagi belajar gitu kan, itu walaupun secara lisan itu harus dijaga Pak. Secara dia sampai kayak itu kan pingsannya itu kepopulasi dia sehari semalam repot juga kalau itu ya. Nah itu malah umpama pingsan gitu kan bisa terjadi itu kita. Jadi kalau ada hal sesuatu apapun juga itu reaksi dan kita bagaimana bagusnya kalaman kita kepada hasil tersebut itu menjaga yang namanya praktisi itu pasti ada kejadian banyak yang terjadi seperti itu ya. Tuntutan yang kurang menyenangkan gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan kepada Yai dan secara semua di sini kita sharing saja setiap pengalaman kalau yang mungkin baik itu kita laksanakan, tidak baik kita jangan dilaksanakan. Memang harus banyak evaluasi terutama dari dalam keluarga. Jadi yang paling utama adalah keluarga itu. Itu oke, kira-kira saya ingin kita sampaikan. Jadi kalau untuk masalah ya, kalau hukum ada dia. Betul. Hukum kontrak itu dipimpin oleh ada hukumnya. Jadi kita itu ya harus profesional aja. Tapi kayaknya sampai saat sekarang ya belum ketemu dia. Ya, itu bagaimana? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Cukup. Ya. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan maksud mau menggurui atau kita bagi pengalaman aja. Saya juga pernah belajar pekan tahun 2013 kayak itu juga nggak ada tempat, satu di Cipondo, satu di Kapu, satu lagi di Madiun. Jadi alhamdulillah kalau pengalaman pekan ya, dari kulit melepuh sampai pingsan itu sudah sering ngalamin. Jadi perlu diketahui bahwasanya ketika berbekam emang sebelum dibekam itu kita harus teliti mendiagnosa orang tersebut. Wallahi, selama menggeluti bekam nggak ada keraguan di dalam bekam itu. Sepenuhnya yakin bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa? Saya udah 4 kali pengalaman, itu pun nggak sengaja semua, Pak. Jadi dulu itu saya dengan pengalaman, guru itu pernah bilang ini, kalau orang terkena stroke, ya kalau orang terkena stroke 30 menit, nah sebelum 30 menit kena stroke, kamu harus keluarin darahnya minimal 3 mili. Itu stroke-nya hilang, sembuh. 30 menit setelah kena stroke itu harus dikeluarin. Itu saya ngalamin 4 orang. Jadi dulu itu saya kan jualan keliling, jualan keliling. Itu ada orang mau kerja naik motor jatuh, ininya menyon. Itu kan ketika dagang kan kita nggak bawa alat, kopang nggak bawa, jarum nggak punya, pilihannya silet. Jadi ini disilet, semuanya keluarin, alhamdulillah sembuh lagi. Menyonnya bagaimana? Kalau menyon di kiri atau di kanan, nah menyon misalkan di kanan nih, tarik kuping kirinya, balik lagi. Ya kalau menyonnya ke kanan, kuping kiri yang ditarik. Kalau ke sini berarti? Iya. Kalau misalkan mulut yang kiri, tarik kuping kanan. Ke bawah. Itu pun sebelum 30 menit. Kenapa? Karena otot ini masih lentur, Pak.
Jadi stroke sebelum 30 menit Ya. sudah susah. Setelah kena stroke. Mana tahu kita Nah, kan kita nggak tahu kalau orang kena stroke itu kapan. Nah, kan itu. Ini mah lagi kebetulan aja, bukan apa-apa. Saya pernah nemuin 4 orang begitu serumah. kebanyakan sekarang langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, itu saja. Intinya 3 mili ya, darah itu harus keluar. Karena kenapa? Ketika orang stroke ini pembuluh darah di otak pecah. Intinya begitu. Kenapa bisa kencang? Karena ada saraf yang tertutupi darah. Makin lama saraf di darah, makin susah penyembuhan. Itu intinya. Kenapa harus dikeluarkan? Agar meredak. Nah, ketika pengalaman orang jatuh, miring, langsung dikeluarin karena di situ buntu, nggak punya alat, pakai silet. Disiletin semuanya. Itu setelah 30 menit sembuh lagi, kerja lagi langsung. Itu pedang menyem, Pak. Yang keduanya begitu juga. Kita lagi dagang, ibu-ibu itu waktu itu ngempet ininya nggak bisa gerak. Ya sama kasusnya. Kita bolongin lagi. Karena di jalan itu kita nggak tahu. Ya kalau misalkan udah pesenan ya, kayak saya kan cowok panggilan pertama ya, biasa dipanggil. Ini mah ketika kita sedang biasa gitu kan, nggak ada panggilan, nemu begitu. Masa kita diamin kan? Ya udah. Alternatif kita minta jarum, nggak ada jarum disilet, langsung diputus-putusin. Alhamdulillah itu 4 orang pengalaman, ya, bisa jalan lagi. Itu yang stroke kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi, tapi kena stroke. Itu dari apa ya? Darahnya tidak tinggi, kolesterolnya tidak tinggi, kena stroke. Gejala stroke itu perlu diketahui, darah rendah juga bisa kena stroke. Darah rendah juga pengalaman umur 19 tahun ada yang kena stroke. Jadi zaman sekarang itu udah nggak bisa mandang umur. Karena saya ngalamin 19 tahun udah kena stroke. Nggak harus yang kolesterol tinggi atau Enggak. Yang jelas gejala stroke itu karena adanya pembuluh darah yang pecah di otak itu aja. Itu kalau mengeluarkan darah itu apa tangannya itu yang sebelah mana itu? Apa sesuai yang menyalnya apa yang mana? Apa terserah? Ya sesuai jalur meridian. Berarti silang. Enggak. Enggak. Yang disilang itu cuma bagian kepala. Hmm. Selebihnya normal. Artinya kepala bagaimana? Kan kalau di dalam dunia meses di ilmu tradisional pijat, kalau sakitnya di kiri berarti dipijatnya di kanan. Kan gitu. Sama bekam juga begitu. Cuma berbedanya nanti dari leher ke bawah. Gitu aja. Jadi kalau menyanyal ke sini itu yang dikeluarkan darahnya itu tangan belah mana gitu? Semuanya. Semuanya. Semua dari kaki juga. Kalau ada orang jatuh di kamar mandi jangan pernah diangkat, biarin aja dulu. Kaki juga termasuk itu. Termasuk kaki. Dari apa kaki dari kaki dari tangan bebas. Berarti harus orang Nah, pakai cuma jilbab kalau itu begitu itu- jarum pentul itu juga berfungsi tuh Iya, waktu. bisa itu yang baru-baru. Jadi kita kalau misalnya berlaku nggak harus seperti itu kalau orang yang nggak pernah sebelumnya dalam misalnya kita tusuk tangan dari tahun Bertahun-tahun. yang nggak usah bertahun-tahun lah udah Pokoknya tiga- udah lama. 30 menit lah, udah sehari 2 hari kita sudah berlaku bisa. Kalau misalnya terkena stroke-nya udah biasa seminggu gitu ya, bukannya tidak sembuh Pak, prosesnya yang lama itu doang. Berarti dia terapi. Sembuh mas sembuh. Dari terapi ke Terapi. Karena gini, yang udah gitu. Kalau misalkan seminggu baru kita bekam, itu prosesnya ada 3 sampai 6 bulan. Rutin nggak dibekam rutin. Itu 3 sampai 6 bulan sembuh. Kalau misalkan orang rajin dibekam tiap bulan, sekalipun kena stroke yang kedua, itu nggak bakal parah. Kata banyak orang bilang kalau stroke yang kedua wallahu alam, artinya susah lagi sekarang. Bohong. Kalau orang rajin bekam, insya Allah Pak, bisa normal kembali. Karena kenapa? Pengalaman mertua begitu. Mertua udah 3 kali ya kena stroke. Dari nggak bisa jalan sampai jalan itu semuanya metodenya bekam semua. Karena ya alhamdulillah di samping bekam saya juga menguasai pasar, lintah dia karena jalur meses ya sedikit lah gitu menguasai. Saya bodo amat orang itu.
dalam masalah yang tadi ya, kita bicara masalah bekam sama paslu, semuanya juga sama-sama terbaik dalam pengobatan Islam. Yang jadi masalah kenapa? Yang jadi masalah ketika kita mendiagnosa penyakit yang harusnya kita paslu, kita bekam, yang harusnya dibekam kita paslu. Jika saya tidak sembuh, kita salah ngediagnosanya, itu Pak, bukan salah pengobatannya. Sama lintah, lintah bagaimana? Salah resep. Nah, lintah itu lebih baik ketika diobati orang yang punya pengentalan darah, paling manjur. Punya migrain, sakit kepala, yang jalannya udah miring, paling mantep pakai lintah. Yang kedua, penyakit jantung, yang udah pasang ring, itu paling efektif pakai lintah. Dimana pasangnya, saya biasa masangnya di lidah, di 2 atau 3 langsung di lidah. Karena peredaran ini Pak, orang yang baru menekuni lintah itu pasti bakal kaget bosnya, karena darahnya nggak berhenti. Iya, muncul terus. Nah, di lintah. Karena kalau di tangan kan 12 jam baru berhenti. Kalau di sini sekitar 6 jam. Paling cepat itu di lidah 3 jam baru berhenti netesnya. Terus aja ngalir. Kalau kitanya bingung, kita panik, waduh salah. Apa pasiennya juga ikut panik ternyata. Yang panik ya, yang terapinya duluan meninggal. Panik. Tahu kan tadi kita aman Saat ini gitu. terapi lintah bisa dipapar, ada pakai dia putih bisa. Lagi kalau kita lihat kondisi pasiennya lemah, sedangkan dia butuh terapi lintah karena pengentalan darah dan kemudian kita ada metodenya. Nah, kalau metode terapi lintah model kayak Sensei Hadi, dia lebih pamper, dipakai lintah kecil. Ada sisi dari Abimono, dia lebih pengeluaran minimal 2,5 jam. Ada metode pengobatan detok lintah, dia 7 kaki dibuangnya, banyak metodenya. Itu bisa pakai. Kalau Sensei Hadi lebih ke arah akupuntur, kalau di mana lebih titik keluhan, ada yang banyak sih sebenarnya. Intinya kembali lagi kita harus mengolah pengetahuan kita. Ya tadi kayak bekam, katanya sih dari master juga. Ya intinya kembali keyakinan kita untuk mempelajari Timbul Nabawi. Kalau kita yakin di situ di dalam sunnah itu ada kejayaan, intinya udah pasti Allah memberi pengobatan yang benar-benar bersumber dari Rasul agama. Insya Allah kalau kita yakin sebagai umat Islam, Insya Allah kalau lintah itu sebenarnya juga pernah saya dapat keterangan dari kitab Ibnu Sina itu bahwa asal mulanya lintah sama lebah itu dari Nabi Ayub itu waktu secara penyakit. Nah itu yang batunya menjadi lebah sama lintah. Jadi dia berdoa nih, dua makhluk ini yaitu akhirnya jadi pengobatan, jadi buat wasilah buat kesembuhan manusia capainya. Ya tadi kalau bekam, aslu, ya intinya semua dalam tubuh kita kan secara alami dibuang racun tubuh kita tuh melalui keringat, BAB, urin. Tapi kita kan nggak bisa sekali pembuangan darah kita itu. Kalau kita rajin olahraga mungkin sebagian toksin, racun yang kita bisa keluar dari keringat. Terus atau urin atau BAB. Tapi kan kita kontrol, kita tahu diri bahwa yang ada di dalam tubuh kita untuk saat ini ya itu keringat yang maksimal, BAB yang maksimal, urin pun mungkin warnanya kita bisa lihat udah bukan putih lagi, bisa coklat atau merah. Ya kembali lagi kalau kita mau sehat, ya pelajarilah minimal buat keluarga kita. Dan kalau mau belajar ya harus tahu dalam hal itu alat, terus juga mau baca itu jangan. Kalau bisa lebih baik praktis yang bisa paham. Bisa kan? Ya teorinya kita terbuka kan saya dari Nawawi yang dipakai
Intinya kalau ada dari Kota Diara yang mau belajar untuk pengobatan lintah, asdu, bekam, dan terhadap yang lain puasa atau pijit, mungkin lebih harus lebih biasa lah, harus meraba mana-mana organ-organ tubuh yang perlu ditangani. Intinya kita buka lah, intinya kalau mau jangan malu-malu untuk belajar. Ini boleh lanjut untuk praktek apa? Ya sekarang misalkan ada yang mau bekam, lintah, tinggal pilih. Jadi kalau saya itu belajar terapi untuk semua itu caranya gampang. Saya jadi bahan praktek, beliau yang jadi itunya, ngajarinnya. Biasanya kalau kita panggil ke rumah. Kalau lintah lama ya kan ada sesuatu. Gak apa-apa, dia Kalau sampai lu lebih baik pakai lintah. 40 menit udah masuk. Ya di organ itu udah ada 40 minimal 40 menit. Kalau mau ngikutin lintahnya sampai lepas lah. Lama aja. Udah pasti ini Intinya 40 menit itu udah cukup, 30 menit lah. Kalau mau maksimal ya mau juga lepas sampai lintahnya lepas ya nggak apa. Tapi nggak berarti sebenarnya 40 menit itu ya cukup. Tapi kan ada anak wah belum kenyang, lintahnya tanggung ya. Cuma sebenarnya bonus. Cuman kita kan sebagai pelatih kalau butuh waktu yang kalau kena pasien yang lihat bisa 12 jam nggak mau lepas dulu. Jadi ditambahkan lagi ya masalah bisa ditambahkan lagi masalah tadi ya kayak kita punya penyakit ini mau kena stroke bisa juga dicek gula darah. Dalam kita berkontrol berarti ini waktu angin juga jangan sama, angin itu katanya sepele tapi berbahaya. Yang dibilang orang kalau diabetes basah bisa bisa, mau basah mau kering bisa. takut nanti membekas itu, nanti lupa membekas. Saya tambahin dikit ya Pak. Jadi buat diabetes itu maksimal kadar gulanya 280 sampai 300 itu baru boleh dibekam. Tapi lebih dari itu jangan dibekam. Kalaupun misalkan mau terapi cukup perintah aja. Karena kalau misalkan lebih dari itu udah besar resiko buat bed udah kayak gitu kan. Kalau diabetes itu sudah ada. Ya intinya mau kering atau basah selama gulanya di bawah 300 apa-apa. Tapi kalau diabetes basah usahakan area ini aja belakang umum gitu. Soalnya orang yang kena gula itu biasanya darah-darahnya fokus di area badannya doang, kaki atau tangan dia lambatan stuck di situ. Bilangin pasiennya kalau yang banyak gulanya itu suruh bagi ke tetangga.